mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Salam penghormatan untukmu ya Allah. Ini yang ucapan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Mubarakatus, dan keberkahan, sholawatut, rahmat dan kasih sayang, thayyibatulillah, seluruh kebaikan hanya untukmu ya Allah. Allah kalau mendapatkan kebaikan, salah satunya ucapan dari Rasulullah, bagaimana tanggapan Allah? Justru merespon ucapan Rasulullah SAW. At-tahiyyatul, kata Rasulullah, mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Nah, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau beruluk salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Rasul, wahai Nabi, dan juga keselamatan, keberkahan untukmu. Rasul ketika mengucapkan assalamu alaika tersebut, itu dalam bahasa Indonesia tidak disebut kata ganti kedua. Saya kata ganti pertama, engkau kata ganti kedua, mereka kata ganti ketiga, karena tidak ada. Kalau menyebutkan saya, berarti udah jelas sayanya ada ya. Dan menyebutkan kamu, itu kamunya ada atau tidak? Ada ya. Nah, Allah menyebutkan assalamu alaika, salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Itu Allah dan Nabi berhadapan-hadapan tidak? Berhadapan-hadapan menurut pendapat dari sahabat Ibnu Abbas, walaupun ada yang berpendapat walaupun itu berhadapan-hadapan tapi Allah tidak ada, tidak kelihatan. Nah, saya mah mengikut pendapat dari Ibnu Abbas ya. Beda kalimat zikir dengan kalimat syahadat. Sebelumnya kalau Rasulullah SAW menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu Nabi Muhammad benar-benar menyaksikan tidak? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya menyaksikan. Betul-betul menyaksikan tidak? Oh, ragu ini jawabannya ini. Menyaksikan tidak ini? Menyaksikan ya, maka kalimatnya asyhadu. Tapi bagi umatnya Rasulullah SAW, dari mulai zaman Nabi Muhammad ada sampai zaman 2023 sampai nanti akhir zaman, kalimatnya tetap asyhadu tidak? Tetap, tapi ditakwil, maknanya menjadi bukan asyhadu saya menyaksikan. Nah, kita mah tidak menyaksikan, betul? Hanya turunan-turunan rencana saja dan limpahan-limpahan keilmuan dan amaliyahnya. Maka ditakwil oleh para ulama kalimat asyhadu tersebut ayatakona, bahwa bersyahadatnya kalimatnya tetap syahadat, tapi lafaznya dimaknai saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama dengan kalimat begini, VOC menduduki kota Batavia. Kalimat menduduki di situ apa? Hah? Menguasai, bukan berarti duduk-duduk di jalan raya. Ngapain duduk-duduk di jalan raya? Tapi menguasai. Nah, seperti itu. Kemudian innallaha 'alal arsyistawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy. Arsy makhluk Allah, sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadis. Lalu bagaimana mengartikan kalimat innallaha 'alal arsyistawa? Allah bersemayam, arti bersemayam itu bagaimana?
Allah menguasai arsy. Arsy itu dikatakan sebagai makhluk yang terbesar, makhluk yang teragung di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu surga dan neraka apakah bukan agung? Nah, tetap di dalam akidah bahwa arsy adalah makhluk yang paling agung. Kenapa? Di situ Allah menguasai dan dilafazkan innallaha, sesungguhnya Allah alal arsy istawa, dalam kekuasaan Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan bahwa kalimat alal arsy istawa harus ditawil. Apa tawilannya? Allah menguasai. Seperti halnya di dalam zikir kita, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, artinya manusia. Apa artinya? Tetap kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka, gitu ya. Jadi hati-hati, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang mutasyabihat, yang perlu ditakwil dengan kalimat yang semestinya, yang pantas untuk Allah. Tapi mukhalafatul lil hawadis, tetap berpatokan pada bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Betul. Kembali kepada lafaz la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kalimat la ilaha illallah berbeda dengan syahadat. Kalau syahadat, selain syahadatul tauhid, harus berbarengan dengan syahadatul rasul, asyhadu an la ilaha illallah, itu baru syahadat tauhid. Diterima nggak kalau seandainya seseorang dari luar Islam mendapatkan hidayah, kemudian saya mah ini lebih cocok kayak ini nih, asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi belum mengakui Muhammadur Rasulullah, sah tidak kemuslimannya? Tidak, harus dibarengi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa sangat mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebandingkan, disejajarkan, disandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Tasikmalaya ada yang protes nih. Kenapa katanya Surabaya selalu mengungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenapa tidak Muhammadur Rasulullah? Kan di dalam Al-Quran juga, di dalam syahadat juga, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah satu jawabannya ringkas aja. Bapak pernah nggak menulis atau membaca Al-Quran? Salah satunya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, surah Toha ayat 13, ayat 14. Kemudian dalam zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dalam hadis, man qala la ilaha illallah, dan lain seterusnya. Ada banyak hadis, Quran, hadis. Ditulis saja hadis, surat anu. Bapak berani nggak mencoret Al-Quran dan hadis tersebut? Oh, tidak berani itu katanya. Nah, itu dia. Karena la ilaha illallah ini ayat, la ilaha illallah ini hadis, la ilaha illallah ini ayat tentang zikir, bukan tentang syahadat. Kalau ada nggak seseorang yang berzikir menggunakan syahadat, asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah, ada tidak? Tidak. Yang ada zikir apa? Zikir la ilaha illallah, itu baru zikir. Baru dia apa? Oh iya ya katanya. Itu gampang, mudah sekali ya untuk mematah. Dia sampai capek-capek itu diperlihatkan sama saya ketika saya main ke sebuah pesantren, tidak saya sebutkan ya nama pesantrennya, yang jelas ada di Tasikmalaya aja. Betapa bencinya dia kepada